Soal SKP CPNS PJOK tahun 2020. 10 soal pedagogik. Soal pertama, kemampuan mengembangkan variasi secara kreatif dalam pembelajaran PJOK sangat penting dimiliki oleh guru PJOK, karena guru yang kaya dengan variasi pembelajaran akan berdampak langsung kepada siswa sebagai berikut. A. Meningkatkan unjuk kerja siswa. B. Menghindari boredom. C. Meningkatkan prestasi belajar siswa. D. Meningkatkan kesegaran jasmani. Jawaban yang tepat adalah B. Teknik penilaian yang digunakan guru PJOK saat akan menilai kompetensi sikap pada pembelajaran bola basket adalah A. Tes lisan. B. Tes tertulis. C. Penugasan. D. Observasi. Jawaban yang tepat adalah D. Penilaian yang dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, kemampuan menyelidiki, dan kemampuan menginformasikan suatu hal secara jelas adalah A. Penilaian portofolio. B. Penilaian praktik. C. Penilaian proyek. D. Penilaian penugasan. Jawaban yang tepat adalah C. Cabang olahraga lari cepat 100 meter, renang 25 meter, dan angkat besi menggunakan sistem A. Kardiorespiratory. B. Aerobik. C. Gerak. D. Anaerobik. Jawaban yang tepat adalah D. Berikut merupakan fungsi kerja organ tubuh manusia dalam olahraga kecuali A. Sistem otot dan syaraf. B. Sistem gerak. C. Sistem jantung dan pernafasan. D. Sistem pencernaan. Jawaban yang tepat adalah B. Teknik lempar lembing yang berfungsi menjaga keseimbangan adalah A. Pegangan. B. Awalan. C. Lemparan. D. Gerak ikutan. Jawaban yang tepat adalah D. Unsur-unsur di bawah ini yang tidak dibutuhkan saat melakukan gerakan senam irama yaitu A. Kelentukan. B. Kontinuitas. C. Kecepatan gerak. D. Ketepatan dengan irama. Jawaban yang tepat adalah C. Yang dapat dipakai dalam pembelajaran PJOK selain pesan dan orang sumber belajar dapat berupa A. Bahan, alat, media, dan lingkungan. B. Bahan, modul, teknik, dan lingkungan. C. Bahan, alat, teknik, dan lingkungan. D. Bahan, buku, model, dan lingkungan. Jawabannya adalah C. Alternatif kegiatan yang bisa dilakukan jika pada pembelajaran aktivitas atletik beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam melompati mistar lompat tinggi adalah A. Melakukan pendekatan dengan memiringkan mistar. B. Memberikan motivasi tinggi. C. Merendahkan posisi mistar. D. Memberikan pujian. Jawaban yang tepat adalah A. Seorang guru PJOK untuk membelajarkan keterampilan tertutup hendaknya menggunakan kondisi A. Lingkungan yang tepat. B. Lingkungan yang berubah-ubah.
C. Sesuai dengan materi ajar. D. Lingkungan yang terbuka. Jawaban yang tepat adalah A. Soal profesional PJOK. Menurut Galehu, urutan fase gerak adalah gerak refleksif, gerak kasar, gerak fundamental, gerak spesialis. Gerak refleksif terjadi ketika A. Usia anak antara masa kelahiran 0 sampai 2 tahun. B. Usia anak antara 2 sampai 6 tahun. C. Anak berada dalam kandungan. D. Usia anak di atas 6 tahun. Jawaban yang tepat adalah C. Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan RPP yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa A. Standar kompetensi. B. Materi pokok atau pembelajaran. C. Langkah-langkah pembelajaran. D. Alokasi waktu. Jawaban yang tepat adalah B. Seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lenting dengan cara menjelaskan dengan suara yang lantang, kemudian memberikan contoh dalam berbagai posisi, berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa, memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya, memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam A. Penggunaan media. B. Gaya mengajar. C. Pola interaksi. D. Kegiatan siswa. Jawaban yang tepat adalah B. Persiapan awal dalam PTK adalah A. Menyiapkan cara wawancara. B. Membuat analisis kelayakan hipotesis. C. Membuat rencana atau perbaikan pembelajaran dan skenarionya. D. Menyiapkan fasilitas dan sarana. Jawaban yang tepat adalah C. Proposal penelitian dalam PTK adalah A. Usulan untuk mendapatkan dana penelitian. B. Uraian tentang komponen-komponen yang harus dilakukan guru. C. Uraian proyek penelitian pendidikan. D. Perencanaan sistematik untuk melaksanakan PTK. Jawaban yang tepat adalah D. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibilitas. B. Interaktif. C. Adaptif. D. Kesinambungan. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasil tidak memaksimalkan. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait KD tersebut. B. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. D. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa.
Jawaban yang tepat adalah A. Mengetahui tingkat penugasan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan A. Prinsip penilaian, B. Tujuan penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Bentuk penilaian. Jawaban yang tepat adalah B. Soal berikutnya, asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali A. Objektif, B. Adil, C. Kooperatif, D. Terpadu. Jawaban yang tepat adalah C. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Jawaban yang tepat adalah C. Semoga sukses kepada teman-teman yang melaksanakan ujian SKB PJOK tahun 2020. Semoga yang saya berikan bermanfaat dan hasil yang diperoleh teman-teman menjadi lebih maksimal. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.